Jodoh itu apa? Menurut saya, jodoh itu adalah dua pasang yang semula tidak tahu-menahu nama, sifat, dan lainnya, lalu bertemu menjadi satu hati. Menjadi satu hati, dua hati satu cinta gitu ya. Wih, ngeri. Ivon, benarkah? Coba dulu. Menurut Ivon, jodoh itu bagaimana? Soalnya saya terganggu dengan definisi jodoh ini setelah anak muda yang pacaran 2 tahun, lalu mereka putus dan bilang itu bukan jodohnya. Takutnya kalau besok-besok sambung lagi, itu namanya apa? Apa itu, Ivon? Hah? Yang dipersatukan Tuhan. Oke. Satunya jawaban dari perspektif manusia, satunya dari perspektif Tuhan. Ini saja sudah cukup untuk membuat kita penilaian. Berarti memang laki-laki itu kurang terpikat untuk melihat percintaan itu dari segi campur tangan Tuhan. Karena memang gelora manusia yang lebih besar ya. Benar tuh Bapak Titus? Benar. Atau Pak Helpi, benarkah itu? Oke. Kita akan coba melihat perjodohan mereka ini sambil kita melihat jodoh kita masing-masing yang sudah kita taburkan begitu lama. Supaya misanya terasa seperti di Sumbawa, seperti yang saya bilang tadi ini, misa di Gereja Mataram yang beraroma Sumbawa. Kenapa? Keluarga semua banyak dari Sumbawa, Bapak Mama saksi dari Sumbawa, kami juga baru pulang JOMK di Sumbawa. Nah, supaya rasa Sumbawanya tidak hilang, bacaannya juga bicara tentang Sumbawa. Apa? Tadi bacaan pertama, aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang utama. Jadi bagian pertama tadi kata-katanya, saudara-saudara berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Walaupun kalau jalan dari Sumbawa ke Lombok, kalau lihat atau dengar kata utama yang kita ingat adalah Sumbawa Utama. Karena Sumbawa Utama adalah travel yang sangat awet dan terus mengantar penumpang Sumbawa dan Lombok dan sampai sekarang tetap lancar ya. Jadi sudah sejak saya zaman jadi pastor rekan di sana, sudah ada ini Sumbawa Utama dan menjadi travel yang paling utama. Dan rasanya ada banyak pesaing juga sekarang, tapi Sumbawa Utama tetap terasa terutama gitu ya. Dan kitab suci berbicara tentang apa yang paling utama. Ternyata di antara banyak hal kebajikan itu, yang paling utama adalah kasih. Dan kalau bicara tentang kasih, kita pikir kasih itu yang enak-enak dan baik-baik saja. Padahal kasih itu yang paling ekstrim, justru ketika hal yang tidak biasa dan tidak bisa dilakukan orang, itu bisa kita lakukan. Contoh, orang boleh bisa memindahkan gunung, punya iman yang besar. Orang boleh pandai berkata-kata dalam pelbagai bahasa dan bisa berbahasa roh. Tapi kalau tidak melakukan kasih, itu seperti gong yang bunyinya besar tapi tidak ada apa-apanya. Maka definisi kasih itu sebenarnya terletak pada seperti Yesus tetap mengasihi orang walaupun sudah melukai dan merobek hatinya. Maka definisi kasih adalah cinta yang terus mengalir ketika kita sudah dilukai dan disakiti. Dan kalau bicara jodoh, sebenarnya jodoh adalah orang yang mampu untuk membalut luka hati dari para mantan yang sudah putusin mantan yang lama berpacaran, tapi dia mengerti isi hati yang baru menjalani untuk mengerti hatinya. Kan gitu tadi. Menjadi satu hati walaupun dua cinta. Dan jodoh itu ternyata bukan hanya sebatas pada kemampuan manusia untuk mempersatukan hati yang mungkin sudah terpecah dan terluka karena pengalaman bersama mantan. Ya. Dan justru karena dalam kondisi keterpecahan hati, kita mau bersatu dalam cinta karena kita tahu ada Tuhan yang merajut kembali hati kita untuk bersatu. Maka yang dibilang oleh Ivon tadi benar. Jodoh itu sebenarnya kalau dikasih kepanjangan sih, jangan omong doang, obatin hatinya. Benarkah Ibu Yuli? Jodoh, jangan omong doang, obatin hatinya.
Karena kalau omong doang dan tidak mampu mengobati hati yang sedang terluka dan tersakiti, orang kan putus karena tidak mampu mengobati hati yang terluka. Sudah dilukai dan sudah disakiti, tidak mampu mengobati. Dan itulah perkara cinta yang sebenarnya. Maka kalau sampai orang mau jadian seperti mereka dua setelah mengalami pengalaman terluka hati, itu yang mereka bilang, kami merasa jodoh. Kenapa? Kumpulan puing-puing hati yang terluka, coba dibalut dan dirajut untuk membentuk satu cinta. Dan Yesus bilang apa? Tinggallah dalam kasihku. Manusia punya cinta, tapi Tuhan yang punya kasih. Cinta dan kasih itu beda. Cinta itu kemampuan manusia untuk merasa memiliki, sebatas itu. Tapi cinta akan lekang oleh waktu. Seiring perjalanan waktu, penampilan akan kusam, lusuh dan tidak menarik. Maka, pas Romo Cece baru beli speaker baru, kita tes memang. Kayaknya doanya Romo Cece ini yang membuat listrik mati, karena dia punya speaker ini baru pesan beberapa hari lalu di TikTok. Hari ini sudah datang, biar kita tahu dan orang Sumbawa tahu, Romo Cece sudah beli speaker baru, maka listrik mati dan kita pakai. Mantap juga ya. Terima kasih Romo Cece. Nih, lihat. Ternyata begitu sampai di Sumbawa, Romo Cece itu makin update dan upgrade. Jangan lihat modelnya, tapi upgrade dan update-nya. Oke, kita kembali ke apa itu jodoh. Jodoh itu adalah kemampuan untuk tetap mencintai dan mengasihi dengan membiarkan Tuhan bekerja ketika kita hati terluka dan tersakiti. Kalau ada yang mungkin sudah dengar atau ikut misa penutupan JOMK kemarin di Sumbawa, juga adalah Hari Raya Hati Kudus Yesus, saya menyampaikan sebuah kata kunci begini. Hati manusiawi yang dibingkai oleh hati ilahi adalah orang yang punya hati untuk terpikat dengan yang terpisah, untuk merasa tertarik dengan yang terluka dan terperosok, lalu hati yang berbelas kasih kepada yang sudah berdosa dan bersalah. Itulah hati Yesus, itulah hati Tuhan. Ketika domba-domba tercerai-berai, dia datang memanggil dan mengumpulkan kembali, dan bahkan yang sangat disukai oleh Tuhan adalah mereka yang bersalah dan berdosa. Makanya dalam bacaan pertama kemarin, itu bicara tentang Yeskiel, berbicara tentang Allah yang peduli dengan domba-domba yang tercerai-berai lalu dikumpulkan di satu tempat. Dan dalam Injil, Yesus bilang apa? Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang yang menganggap dirinya benar. Jadi sukacita terbesar Tuhan adalah ketika kita sudah berdosa, tapi kita berbalik dan kembali. Nah, dalam percintaan, kalau sudah tersakiti dan dilukai, lalu jadi mantan, susah berdamainya. Mudah berdamai dengan mantan kah? Tidak mudah kan? Tidak mudah. Pernah punya mantan kan? Pernah. Waktu mau menikah ini sudah berdamai? Sudah. Sudah legowo? Sudah. Penting Bapak Ibu, karena apa? Jadi akhirnya hidup kita itu adalah kemampuan untuk bertahan saat kita dilukai dan disakiti. Itu yang dimaksud dengan tema kita kemarin itu membangun iman militan di era stroberi. Karena era stroberi, anak-anak kita itu punya karakter seperti buah stroberi. Sedap dipandang, tapi mudah rusak dan rapuh. Stroberi kan buah yang kalau kita lihat asik dan menarik. Begitu kita pegang, lusuh. Begitu kita makan, mungkin kecut. Nah, hidup anak-anak kita di zaman milenial itu begitu. Kelihatan mantap-mantap dan oke, tapi diterpa dengan masalah sedikit, langsung down dan seperti tidak ada gairah untuk hidup. Kan banyak bahaya bunuh diri di dalam kalangan anak muda. Kenapa? Ketidakmampuan untuk menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Maka kita kumpulkan mereka untuk menjadi pribadi yang tangguh. Nah, dalam hidup menikah juga begitu. Jangan jadi pasutri stroberi. Satu kali diterpa langsung loyo minta cerai. Harus tahan banting, tahan uji, dan kuat. Makanya kalau setiap kali kita menikah, janjinya, saya Boni memilih engkau,
Ivoni sebagai istri saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami gelombang-gelombang cinta dalam suka, duka, untung, malang, sehat, sakit. Kita tidak menikah untuk sempurna, untuk bahagia melulu, tidak. Karena kata Paus Fransiskus, orang menikah dari ketidaksempurnaan. Kita lahir dari orang tua yang tidak sempurna. Orang tua kita menikah karena tidak sempurna. Jadi kita yang kemudian menikah dari kelahiran orang tua juga orang yang tidak sempurna. Tapi bagaimana supaya kita sempurna dalam bercinta? Terima kelebihan dan kekurangan. Itu paling penting. Orang yang sempurna adalah bukan orang yang tidak punya kelemahan, kekurangan, dan dosa. Tapi orang yang ketika menemui kelemahan, kekurangan, dan dosa, ia tetap mencintai dalam realita dan kenyataan konkret. Maka cinta sejati adalah mencintai apa adanya, bukan ada apanya, dan mencintai sampai hati terluka. Kalau sampai tidak dilukai dan kemudian tetap tidak mencintai, itu berarti cinta palsu. Kalau cinta sejati, semakin dilukai dan disakiti, ia semakin merasa memiliki sense of belonging. Seperti Yesus, semakin kita melukai dan menyakiti hatinya karena dosa kita, dia selalu merasa memiliki kita. Makanya orang berdosa itu sangat berkenan di hati Yesus. Dan kemarin salah satu pertanyaan anak-anak muda, apakah mungkin anak muda bisa menjadi kudus? Bisa. Kenapa tidak? Dan kita semua datang ke gereja itu untuk dikuduskan. Karena kita semua orang berdosa. Bahwa setelah dikuduskan kita berdosa lagi, itu namanya manusia. Kalau mau betul jadi orang kudus, jangan hidup lagi, mati saja. Karena orang lalu jadi orang kudus, bukan ketika dia masih hidup, ketika dia sudah mati. Orang yang jadi orang kudus kan lama lagi beatifikasinya, ada kanonisasinya. Setelah berpuluh-puluh tahun dia mati, baru diberikan gelar orang kudus, bukan waktu dia masih hidup. Ketika kita hidup, kita punya peluang untuk kudus. Itulah gunanya gereja kita yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah kenapa ikatan cinta kita juga perlu dikuduskan di gereja. Bukan karena tidak punya masalah, tapi ketika ada masalah, Tuhan tetap bekerja untuk membantu, menguatkan kita. Maka benar kata Yvonne, jodoh itu tentang campur tangan Tuhan untuk mempersatukan dua hati menjadi satu cinta. Jadi bukan lagi Tuhan, bukan lagi kamu. Kalau dalam bahasa kitab suci, Boni, bukan lagi kamu yang memilih Ivoni jadi istrimu, tapi Tuhan yang memilih. Seperti kata Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih Ivon bagimu, tapi Tuhanlah yang memilih Ivon bagimu. Demikian juga Ivon, bukan kamu yang memilih Boni bagimu, tapi Tuhan yang memilih Boni bagimu. Sehingga kamu pasti punya mantan masing-masing, tapi karena belum jodoh dan bukan jodoh, Tuhan tahu bahwa mana tulang rusuk yang pas untuk seseorang pria dan seorang wanita. Karena ternyata jodoh itu tentang tulang rusuk yang pas, yang sudah disiapkan oleh Allah. Makanya setiap pasangan hidup dibilang tulang rusuk. Mungkin Tuhan tahu tulang rusuknya Boni tidak pas dengan tulang rusuk mantan dulu, tidak klop begitu. Makanya dicari yang lain yang lebih klop. Tuhan melihat Yvonne adalah orang yang punya tulang rusuk yang klop untuk dipasangkan dan dipajangkan menopang tulang rusukmu. Kenapa istri disebut tulang rusuk? Karena apa? Tulang punggungnya tetap laki-laki. Dia adalah pendamping hidup. Maka istri itu pendamping dan teman seperjalanan dalam hidup. Istri juga bukan budak. Istri juga bukan tempat pelampiasan. Istri juga jangan dijadikan tulang punggung. Karena kalau istri jadikan tulang punggung, ketika dia punya pendapatan, bekerja untuk mengejar pendapatan, dia bisa mengabaikan suami. Dan kalau dia punya pendapatan lebih, dia lebih tidak menghargai suami lagi. Karena dia merasa apa? Kau punya pendapatan, saya juga punya pendapatan. Benar kan? Faktanya begitu. Jadi kamu hidup itu sebagai tulang rusuk, karena memang untuk selalu berada di samping sebagai dia yang berjalan bersama, untuk menopang ketika lemah, untuk menghibur ketika berduka. Persoalan terbesar hidup suami istri terjadi ketika misalnya Boni kesepian, Ivoni tidak bisa mengerti dan memahami perasaannya dan tidak mampu menghibur, maka dia searching di HP teman hiburan.
Ketika dia menemukan bahwa dia terhibur dengan teman yang ada di HP, pasangannya sendiri tidak mampu, perselingkuhan mulai terjadi dari sana. Karena merasa nyaman di hati orang lain dan di tempat orang lain, hanya karena pasangan yang disebut tulang rusuk tidak memberikan kenyamanan. Hati-hati, seorang psikolog yang didatangkan dalam pertemuan JMK kemarin berbicara tentang yang paling tren sekarang adalah orang berpacaran dengan AI. AI itu adalah manusia palsu yang diciptakan oleh teknologi, tapi dia bisa lebih mengerti kita daripada pasangan kita sendiri. Misalnya Bapak Titus sudah jenuh dengan mama ini dulu pengertian, sekarang tidak pengertian misalnya kan, karena lihat sudah usang. Lalu di AI itu cari, dia akan memberikan pasangan yang akan membuat Bapak Titus merasa nyaman. Bisa juga dia puji-puji, Bapak makin tua makin kinclong ya. Padahal itu teknologi yang bertampak seperti wajah manusia cantik. Nah, inilah zaman ini. Dan orang kalau tidak betul mengerti dan memahami bahwa hidup itu bahagia karena pasangan dan karena Tuhan, kita akan terperosok dalam bahaya setanisasi oleh teknologi. Padahal dia benda mati, cuma dipoles oleh teknologi, kita rasa nyaman dengannya. Bapak Ibu, hanya ada dua tempat yang membuat kita nyaman dalam hidup. Satu di hadapan Tuhan, dua di hadapan pasangan. Itu ya. Selamat berbahagia untuk Boni dan Ivon. Ini adalah jodohmu, bukan karena kamu punya dua hati satu cinta, tapi cintamu yang satu dari dua hati dipersatukan oleh Allah. Maka menikah adalah panggilan Allah. Dan Tuhan bilang apa? Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Juga oleh hukum sipil tidak boleh, karena itu berdosa. Semoga Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya kita meneguhkan ikatan cinta kedua anak adik dan saudara-saudari kita.